Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yoga Adipradana dari semester 4 kelas A atau mahasiswa Imbun Undana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai karakteristik umum anak-anak pada periode akhir atau para remaja. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan tengah semester bimbingan dan konseling anak. Pada video yang pertama kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dari masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir juga dikenal dengan masa pra-remaja. Pada periode ini, anak-anak akhir memiliki kisaran umur 6-12 tahun. Jadi, anak-anak sudah mulai memasuki bangku sekolah. Pada masa kanak-kanak kali ini, dia itu memiliki ciri perkembangan, yakni pertumbuhan fisik, pertumbuhan emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Kita akan mengetahui beberapa pendapat mengenai para tokoh dari pengertian masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog perkembangan terkenal menggolongkan masa kanak-kanak akhir ke dalam tahap operasi konkret. Menurut Piaget, pada tahap ini anak-anak mulai memahami konsep-konsep abstrak dan dapat melalui operasi mental secara logis. Yang kedua, Erik Erikson. Erik Erikson sebagai ahli psikologisional memandang masa kanak-kanak sebagai periode industri versus rasa inferior. Pada masa ini, anak-anak mencari kemandirian percaya pada kemampuan mereka untuk mencapai tujuan hidup mereka masing-masing. Kita akan masuki pengertian dari Lawrence Holbert. Holbert, seorang ahli dalam teori perkembangan moral, menyatakan bahwa pada masa kanak-kanak akhir, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman moral yang lebih kompleks dan dapat memahami konsep-konsep seperti keadilan dan hak-hak setiap individu maupun kewajibannya. Yang keempat, kita akan masuk pada pendapat John Sandstrom. Sandstrom, seorang ahli perkembangan anak-anak, mendefinisikan masa kanak-kanak akhir sebagai periode antara usia 6-12 tahun, di masa anak-anak mengalami pertumbuhan fisik, emosional, kognitif, serta keterampilan sosial dalam memahami situasi lingkungan sekitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan subtema yang kedua, yakni karakteristik umum mengenai perkembangan anak-anak akhir. Karakteristik ini saya bagi menjadi 5, yakni pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan emosional, yang keempat hubungan sosial, yang kelima perubahan perilaku. Kita akan memasuki yang pertama, yakni perubahan fisik. Pada anak-anak akhir ini mengalami perubahan fisik yang signifikan dibandingkan masa kanak-kanak, seperti bertumbuhnya tinggi badan, berat badan, atau
ketika kita bandingkan masa anak-anak itu sudah berbeda. Pada perubahan fisik kali ini, anak laki-laki mengalami yang namanya mimpi basah, yang anak perempuan mengalami yang namanya menstruasi. Kita akan memasuki yang kedua, perkembangan kognitif. Pada anak-anak akhir, dia sudah bisa menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari bahasa itu sendiri, bisa menghitung, atau dia tuh sudah mempersiapkan masa remaja. Pada masa remaja dia tuh sudah pada tahap SMP. Pada periode anak-anak akhir biasanya itu terjadi pada kelas 6 SD. Dia tuh pada perkembangan kognitifnya dia akan mempersiapkan untuk tingkat yang lebih tinggi seperti SMP maupun MTS. Yang ketiga, perkembangan emosional. Pada anak-anak akhir, perkembangan emosional sangat labil karena kita tahu bahwa anak-anak akhir ini dia itu sudah mengalami yang namanya head, mimpi basah. Dia itu akan memengaruhi dari perkembangan emosional, seperti sedikit-sedikit dia itu mengalami marah, stres, atau bahkan dia tuh bisa senang sendiri pada hal-hal yang kecil. Pada perkembangan emosional ini kita lihat anak-anak itu lebih dipengaruhi oleh faktor dirinya sendiri dan lingkungannya, baik itu teman sebaya maupun dirinya dalam menghadapi sesuatu. Kita akan memasuki yang keempat, yakni hubungan sosial. Pada anak-anak akhir dia itu sudah bisa memilih yang namanya teman yang baik dan dapat diajak untuk hal-hal yang baik juga. Semisal dia itu bisa memilih namanya circle. Pada perkembangan anak ini sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Jadi diharapkan untuk orang tua bisa membimbing atau bahwa mengawasi anak-anak kita bila kita memasuki masa remaja. Anak-anak kita itu perlu dibimbing karena masa anak-anak akhir ini hubungan sosial menjadi tolak ukur dalam berperilaku oleh anak kita. Yang kelima, kita akan memasuki yang namanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku di sini itu bisa berkaitan dengan seperti anak-anak itu bisa mulai mandiri terkait dia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai siswa, atau dia tuh sudah bisa belajar mandiri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir merupakan masa perkembangan yang sangat penting dalam hidup seorang anak, di mana pada masa perkembangan ini seorang anak akan dihadapkan dengan berbagai tugas perkembangan, sehingga mereka akan memainkan peran dalam membentuk kesejahteraan dan kemampuan mereka. Berikut adalah beberapa tugas perkembangan yang akan dihadapi seorang anak selama masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, pengembangan keterampilan kognitif. Pada masa kanak-kanak akhir, seorang anak akan mengalami peningkatan kemampuan kognitif, termasuk kemampuan berpikir logis, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk memahami konsep-konsep yang abstrak. Pada masa ini juga anak-anak mulai mengembangkan keterampilan akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Pada masa perkembangan ini, anak-anak mulai terlibat lebih banyak dalam interaksi sosial seperti bersosialisasi dengan teman sebaya
dan juga berpartisipasi dalam berbagai kelompok-kelompok kecil. Mereka juga akan belajar tentang norma-norma sosial, aturan, serta etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, pengembangan keterampilan emosional. Pada masa perkembangan ini, anak-anak akan melibatkan pengembangan keterampilan emosional yang lebih kompleks, seperti kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi, serta menempatkan empati terhadap orang lain. Pada masa ini juga anak-anak akan mulai mengatasi berbagai tantangan emosional dan juga konflik. Yang keempat, pertumbuhan fisik dan perkembangan seksual. Pada masa ini, anak-anak akan mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, seperti perkembangan organ reproduksi dan ciri-ciri seksual sekunder, sehingga mereka perlu untuk memahami berbagai perubahan pada tubuh mereka serta mengelola perasaan terkait masa pubertas. Yang kelima, pengembangan identitas diri dan harga diri. Pada masa ini, anak-anak mulai mengembangkan pemahaman tentang siapa diri mereka dan apa yang mereka sukai serta tidak sukai. Peningkatan harga diri dan rasa identitas yang positif menjadi tugas penting selama proses masa ini. Yang keenam, meningkatnya kemandirian. Pada masa kanak-kanak akhir ini melibatkan peningkatan kemandirian dalam tugas-tugas sehari-hari seperti merawat diri sendiri, mengatur waktu, dan mengambil keputusan. Yang ketujuh, pengembangan keterampilan moral dan etika. Pada masa ini, anak-anak mulai memahami konsep mengenai moralitas dan mengembangkan pandangan mereka tentang benar dan salah, sehingga mereka mungkin terlibat dalam pemahaman nilai-nilai dan etika yang mereka yakini. Ciri-ciri pada masa kanak-kanak akhir. Berikut adalah beberapa ciri-ciri pada masa kanak-kanak akhir. Yang pertama, perubahan fisik. Munculnya pertumbuhan tubuh yang pesat seperti perkembangan organ reproduksi, perubahan pada suara, pertumbuhan rambut, dan juga perkembangan karakteristik seksual yang sekunder. Yang kedua, peningkatan sosialisasi. Biasanya ditandai dengan penerimaan dan pemberian perhatian terhadap teman sebaya serta hubungan sosial. Yang ketiga, berkembangnya rasa empati. Munculnya perasaan untuk memahami orang lain serta juga kepedulian terhadap orang lain, sehingga mereka dapat merasakan empati terhadap sesama.